Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali kepada Anda semua dengan harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, rezeki yang baik, kemudian sementara dalam perjalanan hidup ke depan selalu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini pun memang selalu membuat rujukan atau panduan tentang satuan, yaitu mempertemukan 2 hari lahir yang kemudian kita hitung perjalanan ke depan sepanjang 40 tahun sejak diresmikan pernikahan itu. Jadi kalau kita satukan antara Senin Pahing, Senin 4 Pahing 9 adalah 13, kemudian dengan Rabu Legi, Rabu 7, Legi 5, 12. Di sini jelas tertera bahwa jumlahnya adalah selawe, 25, di mana 25 memang kebu gerang, di mana kebu gerang ini harus pakai solusi. Tidak pakai solusi kalau salah satu dari pihak mempelai orang tuanya sudah ada yang tidak ada. Tapi itu pun penjelasannya ada dalam video saya yang pertemuan dengan jumlah 25 itu sudah saya uraikan secara jelas tentang bagaimana solusi yang sebaiknya dijalankan. Maka setelah solusi itu dijalankan, artinya jalan keluarnya dilewati, maka hitunganlah yang berlaku. Jadi kalau Senin Pahing dengan Rebu Legi ini yang dihasilkan nilai 8 ton pertama adalah nilai rezeki, di mana rezeki ini memang dominasi, jadi kekuatan yang memang ada pada rezeki. Jadi kemudahan-kemudahan tentang apa yang Anda kerjakan, kemudahan-kemudahan yang Anda usahakan akan nampak sekali. Jadi sepanjang kurang lebih waktunya memang 8 tahunan, meskipun ini toleransinya bisa memanjang, bisa memendek, itu tergantung bagaimana mensikapi. Segalanya dilakukan dengan banyak optimistis dan positif agar semuanya berjalan lancar, termasuk luar biasa. Apalagi masuk periode kedua ini pun masih lancar, masih punya kekuatan untuk bergerak naik ke atas. Meskipun pada periode kedua ini tertera di sini adalah padu, di mana padu ini memang saling sering tidak ada kecocokan dalam masalah pendapat untuk suami istri berdua. Ada sering tentang pendapat yang berbeda, tapi mudah-mudahan tertunjang oleh ekonomi yang kuat dari awal hingga 2 periode, berarti 16 tahun ini, mudah-mudahan semuanya bisa ditekan menjadi lebih tidak punya efek. Tapi anjuran saya adalah bahwa setelah 16 tahun kurang lebih waktu yang Anda jalani ini dengan kemudahan ekonomi yang berjalan pesat, masuklah pada periode yang ketiga dengan nilai pegat, di mana pegat ini memang nyata-nyata biasanya kesehatan mudah terganggu dan rezeki yang memang terpisahkan, namanya juga terpisahkan, jadi sulit dikejar. Justru bahkan kalau Anda mengeluarkan modal secara boros, secara berani, bisa saja di tempat inilah Anda kehilangan. Maka saya sampaikan bahwa inilah gunanya petung. Ketika pada saat yang sulit seperti ini, jangan terlalu berani untuk mengeluarkan modal. Bisa saja menjadi kehilangan modal. Maka periode yang ketiga yang notabene adalah pegat ini, Anda sederhanakan setiap kebutuhan, sederhanakan setiap pergerakan atau usaha pun sekedar saja. Jangan sampai terlindas atau hilangnya modal Anda terlalu banyak. Kemudian masuk
pada periode yang keempat ini masuk pada nilai yang artinya jodoh. Dominasinya memang pasangan yang baik, pasangan yang serasi, tapi di sini pun ekonomi menunjang. Artinya tidak ada keterpisahan. Jadi kalau di periode yang ketiga tadi saya anjurkan untuk menyederhanakan segala macam pergerakan, di sini Anda bangkit kembali karena dimulai ada kemudahan. Meskipun bukan berarti ekonomi yang sangat kuat karena dominasinya memang di jodoh. Tapi dengan awal yang kuat, mudah-mudahan Anda punya investasi yang kuat. Kemudian di sini mulai bangkit pelan-pelan maju ke depan yang notabene menjadi kuat kembali. Terus masuk lagi pada periode yang kelima yaitu nilai gunjing, terlepas daripada ada kemudahan untuk menjadi bahan pembicaraan, tapi ekonomi Anda tidak lantas terkuras, tetap ada pergerakan maju. Jadi kalau saya ulang dari awal, misalnya pada 8 tahun pertama memang ekonomi yang bergerak maju, terus masuk pada periode kedua juga ekonomi tetap lancar kuat ke depan, meskipun nilainya padu, ada keseringan di sini tertera seolah-olah ada sering ketidaksinkronan atau tidak kecocokan antar pasangan, tapi berhati-hati masuk pada posisi yang pegat ini, jangan sampai Anda kehabisan modal. Segala ini sederhanakan untuk tetap bisa survive atau bertahan, kemudian masuk pada periode keempat nilai jodoh yang notabene mungkin ekonomi mulai kuat kembali. Juga di periode yang kelima ini meskipun gosip, tapi ekonomi tetap menjadi menguat. Jadi kalau diuraikan secara keseluruhan, gambarannya adalah harusnya pertemuan Senin Pahing dengan Rabu Legi, terlepas daripada di pertengahan memang ada ujian yang berat, kesehatan yang terganggu, dan ekonomi yang boleh dikatakan jatuh, tapi dengan keseluruhan persiapan baik, mudah-mudahan kehidupan secara ekonomi di keluarga Anda adalah cukup bagus. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian saya mohon Anda subscribe untuk saya sambungkan kemudian pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan selalu tersambung. Dan berikut adalah pertemuan antara Senin Pahing dengan Kamis Pahing. Senin 4 Pahing 9.13, kemudian Kamis 8 Pahing 9. Ini justru yang tertera ini 8 berjajar dari periode yang pertama dengan periode yang kedua ini merupakan pergerakan ekonomi yang sangat mudah. Jadi dari awal yang memang sudah seperti tidak ada kesulitan, bergerak terus sampai hingga periode yang kedua. Jadi selama 16 tahun memang periode itu punya dominasi tertera adalah kekuatan ekonomi yang memang selalu bergerak dengan sepertinya tidak ada beban yang lain, tapi masih tetap maju pesat pada periode yang ketiga. Cuma di periode yang ketiga ini ada kecenderungan tentang padu atau cekcok antar Anda dan pasangan. Namun secara ekonomi tetap bergerak dinamis. Mudah-mudahan ketidakserasian dalam unsur pendapat ini tertunjang ekonomi yang kuat dari awal, di mana 2 kali 8 tahun menjadi 16 tahun ini selalu bergerak ke depan. Masuk pada periode yang padu ini pun pergerakan masih tetap dinamis, masih maju pesat. Terus masuk pada periode yang keempat adalah nilai 1, yang notabene nilai 1 ini boleh dikatakan standar saja, tapi tidak punya kekuatan tentang yang lain-lain. Tapi yang jelas kejatuhan ekonomi di sini tidak ada. Termasuk juga masuk kepada periode yang kelima ini pun nilai yang tertulis adalah gunjing atau digusip. Tapi tidak ada keterpisahan. Artinya ada kejatuhan ekonomi di sini hampir tidak ada. Jadi secara keseluruhan Senin Pahing dengan Kamis Pahing ini dari awal sampai akhir tidak ada keterpisahan. Jadi mestinya
Senin Pahing dengan Kamis Pahing ini pun merupakan keluarga yang sangat kuat dari sisi ekonomi. Karena memang tertunjang sejak dari awal hingga 3 periode. Dari periode yang keempat ke 5 ini biasa saja, tapi artinya tidak ada kejatuhan, maka sudah terlanjur keekonomian Anda kuat, maka Anda adalah keluarga yang sangat kuat di posisi ekonomi. Begitu yang saya sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas. Kalaupun ada kekurangan saya minta maaf. Sekaligus setiap uraian, setiap penjelasan saya semuanya dari depan kalau ada kekurangan, ada kekeliruan. Semoga saja kepada kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.